Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam muatan matematika. Nah, hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, kalian ingat kembali ya, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Nah, hari ini kita dengan teknik menyimpan. Di sini Ustazah punya contoh soal. Kalian bisa lihat ini soalnya ya. 2156 ditambah 1227. Nah, kita akan mengerjakan soal ini dengan cara yang sama, yaitu dengan cara bersusun pendek. Nah, kemarin kita ingat kembali ya, cara bersusun pendek itu kita menempatkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Ribuan disejajarkan dengan ribuan. Kemudian apalagi? Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Nah, setelah kita menempatkan sesuai dengan nilai tempat yang sama, kita mulai melakukan atau menjumlahkan bilangan tersebut. Nah, ingat, ketika kita menjumlahkan selalu dimulai dari yang paling belakang, yaitu nilai tempat satuan. Nah, ini yang sangat penting harus kita perhatikan. 6 ditambah 7. Jadi kita mulai dengan nilai tempat satuan. Satuannya ditambah dengan satuan. 6 ditambah 7 hasilnya berapa? 13. Jadi ada dua angka di sini, ada dua angka. Artinya kita tidak bisa menuliskan kedua angka tersebut di tempat hasilnya. Makanya kita tulis nilai satuannya, yaitu angka 3 di sini, ditulis di bawah satuan. Sedangkan angka satunya kita simpan di tempat puluhan di sampingnya. Nah, anak-anak boleh menulis dengan angka kecil di atas posisi puluhan di sampingnya. Oke. Nah, setelah selesai mengerjakan yang nilai satuan, kita kerjakan yang nilai puluhan, yaitu 5 ditambah 2. Tapi ingat, tadi kita punya simpanan di puluhan, yaitu angka 1. Nah, maka 1 ini juga ikut kita jumlahkan. 1 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 8. Nah, angka ini kita tuliskan di bawah puluhan. Kemudian setelah itu selesai apa? Kita lanjut ke nilai tempat ratusan. Nah, ratusan di sini 1 ditambah 2, yaitu berapa 1 tambah 2? 3. Nah, ditulis di sini di bawah ratusan. Kemudian yang terakhir ya ribuan. Ribuan di sini angka 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti kita tulis angka 3. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil bahwa 2156 ditambah 1227 sama dengan berapa? 3383. Mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Ustazah punya contoh soal lain. Nah, Ustazah punya contoh soal. Coba kalian lihat di sini. 1372 ditambah 1254. Tadi bagaimana caranya? Ya, kita kerjakan dengan cara bersusun pendek dan ditempatkan sesuai dengan nilai tempat yang sesuai. Disejajarkan ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Setelah kita menempatkan pada posisi yang seperti ini, kita sudah bisa mulai menjumlahkan. 2 ditambah 4 sama dengan berapa? 6. Ada yang perlu kita simpan? Nggak ada, karena bilangannya cuma satu angka. Nah, 6 kita tulis di bawah ini karena nilainya satuan. Kemudian karena tidak ada yang kita simpan, kita lanjut lagi ke sampingnya, yaitu nilai tempat puluhan. Puluhan di sini yaitu angka 7. 7 ditambah 5. Berapa 7 tambah 5? Ya, 12. Nah, di sini kita ketemu dengan dua buah angka. Nah, ini adalah bilangan puluhan. Jadi
ketika kita bertemu dengan dua angka seperti ini tadi apa? Bilangan yang paling belakang kita tulis di bawahnya 2, tulis 2 dan simpan 1 di tempat ratusan. Satunya, angka 1 yang ini kita simpan di sampingnya. Nah, di sini. Oke. Nah, setelah itu sudah selesai yang nilai tempat puluhan, kita lanjutkan dengan nilai tempat ratusan. Di sini nilai tempat ratusannya itu ada angka 3 dan 2. Tapi ingat, tadi kita punya simpanan juga. Makanya juga ikut kita jumlahkan. Jadinya 1 ditambah 3 ditambah 2. Berapa hasilnya? 6. Ada yang perlu kita simpan enggak? Ya, enggak ada ya. Nah, cukup angka 6 ini kita tulis di sini. Lanjut, kita mengerjakan nilai tempat ribuan. Nah, geser ke kiri. Ribuan, 1 ditambah 1 berapa hasilnya? 2. Dan kita tulis di bawah ini. Oke, jadi 1372 ditambah 1254 hasilnya berapa? Ya, 2626. Oke, lebih mudah lagi ya. Karena sudah contoh kedua, nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan contoh soal yang lain. Nah, ini adalah soal cerita yang juga bisa kita kerjakan dengan sistem teknik menyimpan. Nah, ketika kita berhadapan dengan soal cerita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, baca dengan baik ya cerita tersebut, terus tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal cerita tersebut. Kemudian langkah kedua, tentukan kalimat matematika yang benar atau yang sesuai dari soal cerita tersebut. Nah, yang ketiga, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Jadi kalau kita sudah menentukan kalimat matematika, baru kita bisa menyelesaikan kalimat matematika tersebut. Kita masuk ke contoh ya. Nah, ini adalah contoh soal cerita penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ustazah punya contoh soal di sini. Paman memiliki 2 petak tanah, masing-masing seluas 1247 meter persegi dan 1370 meter persegi. Berapa total luas tanah paman seluruhnya? Nah, ini adalah soal. Nah, dari soal ini kita bisa membuat apa? Kalimat matematikanya. Jadi kalimat matematikanya adalah 1247 ditambah 1320 sama dengan, di sini Ustazah tidak sama dengan ya. Sama dengan. Nah, baru kita menyelesaikan itu dengan cara bersusun. Nah, seperti ini, seperti yang Ustazah contohkan tadi. Sudah kita tempatkan pada sesuai dengan nilai tempatnya dan dibuat bersusun seperti ini, baru kita mulai menjumlahkan. 7 ditambah 0 sama dengan 7. Kemudian 4 ditambah 7 sama dengan berapa? 11. Jadi ada 2 angka dalam bilangan tersebut. Maka kita tulis satu yang paling belakang di sini dan satunya di sini. Nah, kemudian karena kita punya simpanan di tempat ratusan, maka ini juga kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, nah dalam soal cerita kita harus membuat kesimpulan seperti ini. Jadi, sesuai dengan yang ditanyakan ya. Jadi, total luas tanah paman seluruhnya adalah 2617 meter persegi. Kita tambahkan meter persegi karena dalam soal menggunakan satuan meter persegi. Nah, ini contoh soal yang kedua untuk soal cerita. Ustazah punya contoh soal. Pada saat panen, Pak Budi memetik 1267 apel merah dan 1180 apel hijau. Berapa jumlah apel yang dipetik Pak Budi seluruhnya? Nah, ingat tadi ketika kita mendapatkan soal cerita,
kita harus tahu apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini apa? Ada 1267 apel. Kemudian 1180 apelnya, apel hijau. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah seluruh apel yang dipetik oleh Pak Budi. Nah, kemudian setelah itu kita membuat kalimat matematikanya, yaitu 1267 ditambah 1180. Kita kerjakan seperti ini. Ya, pakai cara bersusun dan ditempatkan sesuai dengan nilai tempatnya. Setelah selesai seperti ini, baru kita mulai menjumlahkan. 7 tambah 0 sama dengan 7, 6 tambah 8 sama dengan berapa? Ya, 14. Karena ada dua angka dalam bilangan tersebut, maka 4-nya kita simpan di sini. Satunya nih kita simpan di sini. Usah tidak tulis ya. Nah, satunya disimpan di sini. Kemudian kita jumlahkan nilai ratusannya. Nah, karena ada di sini ada 1 simpanan tadi, maka 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan berapa? Ya, 4. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, karena ini soal cerita, kita bikin kesimpulan seperti ini. Jadi, jumlah apel yang dipetik Pak Budi seluruhnya adalah 2447. Oke, anak-anak semuanya, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Dan insya Allah anak-anak juga akan dimudahkan untuk belajar dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang didapatkan hari ini. Oke, Ustazah cukupkan sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.